lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita ya. Tetap semangat pastinya. Untuk seluruh pemirsa di rumah, tetap jaga 5M-nya, jangan lupa ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen kita yang ketiga. Mudahnya ibadah di masa pandemi. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abdul Latif Hatam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Para kiai khususnya Kiai Munawir, Kang Rashid, Ustadz Azhari Nasution, dan juga tak lupa juga Bang Ali Zainal, tim dakwah dari iNews, dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Berbicara tentang mudahnya ibadah di saat pandemi, saya akan menggarisbawahi satu kata, yaitu sabar. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahalanya kepada siapa? As-sabiruna, kepada orang-orang yang sabar, bighairi hisab, tanpa hisab. Bayangkan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya sabar. Dan mudahnya ibadah di saat pandemi ini bisa dilihat dengan dua kacamata. Yang pertama adalah kacamata syariat. Di dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka ketika ada pembatasan-pembatasan, ada prokes, ada aturan sini dan situ, maka kita taat kepada aturan-aturan itu. Karena Allah juga berfirman di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul, wa ulil amri minkum, wa ulil amri. Terdiri dari dua kata, uli dan amri. Uli artinya pemilik, penguasa, al-amri artinya urusan. Maksudnya apa? Pihak yang berkompeten, yang ahli dalam bidang itu. Maka ketika pihak yang berkompeten, yang ahli dalam bidang itu membuat aturan, maka kita mentaati aturan-aturan itu, termasuk aturan dalam beribadah. Artinya kita mentaati perintah Allah di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Maka ketika tadi Bang Ali berkata kita taati 5M gitu ya Bang Ali ya. Ketika kita mentaati 5M, kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita agar taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kacamata pertama adalah kacamata syariat. Bagaimana agar kita sabar? Kita perlu kacamata yang kedua, Bang Ali. Nah, kacamata yang kedua adalah kacamata hakikat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita gunakan kacamata yang kedua, ini pandemi isinya obral pahala, isinya obral syahid, isinya obral surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bagi kita ini adalah musibah bagi manusia. Tetapi kacamata Allah itu hakikatnya buat orang mukmin adalah rahmat. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak jalan sahabatnya. Lalu ada pohon kering, dioyak-oyak tuh pohon itu sama Rasul. Apa tuh dioyak-oyak?
digoyang-goyang, didorong-dorong sama Rasul. Itu daun pada berjatuhan. Rasul berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu orang yang sakit dosa-dosanya gugur bagaikan daun dari pohon ini berguguran. Alhamdulillah, Masya Allah. Bahkan di dalam hadis lain, di mana suatu saat ada di zaman Rasul ada wanita yang menderita penyakit ayan, usra. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf." Ya Rasulullah, aku ini mengidap penyakit ayan, epilepsi, wa inni atakasyaf, dan aku ketika sedang epilepsi itu aku sering tersingkap auratku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ti sobarti walakil jannah." Jika kamu menghendaki, kamu bisa sabar, walakil jannah, dan kamu dapat surga kalau sabar. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu pilihan, memilih untuk saya doain, bisa. Saya berdoa kepada Allah agar menyehatkan kamu. Bagaimana? Pilih mana? Deal or no deal? Apa yang dipilih oleh wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, asbir, aku pilih untuk sabar. Kenapa? Di balik kesabaran ada surga. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita prihatin. Kita bersedih saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, betul. Luar biasa perjuangan mereka, dan kami berdoa kepada Allah, semoga Allah sembuhkan penyakit Anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tetapi saya juga ingin memberi kabar gembira. Jika kita bersabar atas penyakit yang Allah berikan kepada kita, surga sudah menunggu kita. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkat derajatnya. Bahkan di dalam hadis lain, tidaklah seorang muslim yushaku syaukatan, tertusuk duri, illa kutibat lahu biha darajah. Kecuali dengan tertusuknya itu ada derajat yang ditinggikan oleh Allah. Bayangin, satu duri nusuk, derajatnya ditambah oleh Allah. Gimana kena COVID? Wah, langsung tinggi. Alhamdulillah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana kita meringankan penyakit kita. Kata Sayyidatuna Aisyah berkata bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai apa yang beliau suka, beliau berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menjadi sempurna. Dengan kesehatan bisa berangkat haji, bisa silaturahim, sedekah, kerja dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana jika beliau menemui sesuatu yang tidak beliau suka? Wa idza ma ra'a ma yakrahu, ketika Rasul mendapati sesuatu yang beliau tidak suka, apa kata beliau? Beliau tidak berkata, waduh bagaimana nih, ini gini sih dan lain sebagainya. Tidak. Beliau berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah bagi Allah atas apapun kondisinya. Karena sekali lagi, kacamata Allah bagi mukmin hanya satu, yaitu rahmat. Akhlak pun begitu. Dengan adanya penyakit bisa jadi akhlaknya Allah perbaiki. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada orang setelah suatu saat dia kena tabrakan. Pas kena tabrakan orang-orang pada bersimpati, kasihan kamu, mudah-mudahan sembuh. Apa kata dia? Iya, barangkali ini salah saya. Emang kenapa? Sebelum tabrakan saya marahin emak saya. Barangkali dengan penyakit ini, dengan bencana ini, Allah ingin saya berbuat baik kepada emak saya. Akhlaknya menjadi baik. Dikunjungi oleh orang, diberi dan lain sebagainya. Dia pun menjadi terharu, akhirnya saling berkasih sayang. Apalagi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau sampai wafat? Kalau sampai wafat Allah memberikan syahid. Karena kata Allah bertanya suatu saat, wahai sahabatku, siapakah yang syahid? Yang syahid adalah orang yang gugur di medan perang. Kalau begitu sedikit dong. Lalu siapa lagi ya Rasul?
Orang yang meninggal karena wabah, syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, syahid. Orang yang meninggal karena perutnya sakit, syahid. Maka syahid begitu banyak. Kalau pada tanggal ini, tanggal 10 Juli 2021, sudah 60.000 yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena COVID. Sesungguhnya Allah sedang memaksa mereka untuk menjadi syuhada di jalan Allah. Bisa jadi kita bersedih, tetapi beliau-beliau yang telah mendahului kita, mereka sedang tertawa, senang karena mendapati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, intinya terus tingkatkan kesabaran. Sesungguhnya di balik segala sesuatu, Allah sudah membuat skenario kebaikan. Bagi yang tidak kena, kita tunjukkan kepedulian kita. Ini pun ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sukses di dalam menjalani pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih guruku ilmunya. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.